Oke, itu berarti yang cuci sepatu. Berarti Iya. lu pernah juga punya kalau gua salah titip sneakers. Nah, gue pengen nanya, kenapa bikin bisnis yang titip sepatu? Oh, Titip jual sepatu. Karena gini, ini pengalaman gue ya, dan gue lumayan kenal banyak orang yang di industri ini juga, yang besar-besar, dan itu sebenarnya kan banyak yang nggak tahu itu sebenarnya bisnis yang tidak terlalu menguntungkan kan sebenarnya. Karena satu, lu nggak bisa kontrol stoknya, lu nggak betul. bisa kontrol pricingan itu sepatunya orang, lu mesti ada beban autentikasi, Ha, lu mesti ada shipping dan segala macem, ha, logistiknya berat, betul. dengan margin cuma 10-30%. Ya betul, tepat sekali, nggak ada beda ya. Tapi salah satunya jadi gede di Cake Avenue. Iya. Ini menarik nih, tadi riset karena data. Oke. Jadi di Instagram itu aku titip jual itu lewat Instagram. Namanya dulu Cipeng Store. Itu julukan awalku, terus jadi Cipeng Store itu yang membuat awal mula Instagramnya Tirta dari 10.000 menjadi 150.000 tuh Iya. Cipeng Store. Alasannya simple, karena aku punya industri cuci sepatu. Aku tuh saat itu kan belum ada AI semasif ini, belum ada sumber data. Aku juga belum tahu cara analis data, belum bisa connect engineer. Aku hanya pakai cara bodon. Kalau sepatu yang paling sering dititip jual itu adalah sepatu yang paling sering demand-nya paling tinggi. Oke. Relate ya. Jadi aku nggak peduli tuh, karena costnya kan cuma markup 100.000, Yes. sehari paling laku 10, itu cukup bisa buat bayar pulsa atau gaji admin. Tapi kita tahu, misalkan di bulan Oktober yang titip jual tertinggi fans autentik saat itu. Berarti aku akan buat konten YouTube fans autentik, dan aku Oke. akan ngebuat promo cuci sepatu khusus fans. Oke. Jadi aku mempelajari bahwa titip jual itu kita akan bisa mempredik tren apa yang lagi, tren sepatu apa yang lagi dicari sama market saat itu. Oke. Tapi memang gak ada labanya, itu betul. Labanya tuh sangat boncos. Dan aku termasuk angkatan pertama sebelum Lucky Cat, Unbranded, dan kawan-kawan. Oke. Dan gara-gara itu bisa nebak. Yang paling sering dititip jual di 2018-17 tuh Vans. Oke. Terus 2019 tuh peralihan ke Jordan, Chicago, Off-White semua. Ya. Sampai akhirnya aku udah tutup karena sudah gak ada waktu. Sekarang datanya kan aku sudah punya CTO kan yang bisa mengolah. Ya dari situ kita bisa mempredik, oh ternyata hari ini yang demand tertinggi sepatu lari, maka kita akan membuat movement lari, that's it. Oke, menarik. Jadi itu memang awalnya sepatu berarti karena kecintaan kan. Ya, Tapi kalau ya. sekarang gua tanya, bisnis Dokter Tirta ini ada apa aja, Dok? sekarang? Oke, ya Yang sekarang digeluti itu apa aja, dan apakah personal brandnya ini termasuk ke dalam bisnisnya. bisnis juga? Ini pertanyaan menarik nih. SPT ku tuh tinggi tuh, sembel. Aduh, ya ampun, nyetor pajak. Bukannya bagus SPT tinggi? Betul, penyetor tertinggi ya kan, penyetor termasuk tinggi, jadi seneng lah. Bisnis utamaku yang nggak semua orang tahu aku adalah, aku tuh konsultan beberapa perusahaan. Oke. Itu yang pertama ya. Jadi aku menjual intelektual yang aku punya itu untuk konsultan beberapa perusahaan di bidang fashion dan FMCGs. Oke, jadi kayak Strategis. manajemen consulting lah. Iya.